Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kita akan membahas tentang fasilitas PPN dan PPNBM. Apa saja sih fasilitas tersebut? Nah, berdasarkan pasal 16B ayat 1 Undang-Undang PPN dan PPNBM, pemerintah memberikan dua macam fasilitas, yakni pertama PPN tidak dipungut, kemudian PPN dibebaskan. Perbedaan dari PPN tidak dipungut dan PPN dibebaskan, di mana PPN tidak dipungut, pajak masukannya bersifat dapat dikreditkan. Sedangkan PPN dibebaskan, pajak masukannya bersifat tidak dapat dikreditkan. Kemudian fasilitas PPN tidak dipungut diberikan sehubungan dengan proyek pemerintah dengan sumber dana dan hibah atau bantuan luar negeri. Penyerahan BKP di atau ke kawasan berikat, penyerahan kemudahan impor untuk tujuan ekspor, impor BKP tertentu yang dibebaskan dari bea masuk, BKP dan BKP alat angkut tertentu. Berkaitan dengan penyerahan dan impor BKP dibebaskan dari PPN, menurut PP nomor 69 tahun 2015, diantaranya ada rumah susun sederhana atau rusunami, ada senjata amunisi untuk TNI dan Polri, ada juga vaksin polio, ada juga buku pelajaran dan kitab suci. Sedangkan penyerahan BKP tertentu yang dibebaskan dari PPN yang bersifat strategis, ada air bersih yang dialirkan oleh perusahaan air minum, ada barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan perikanan. Kemudian ada bibit pertanian, perkebunan, kehutanan, dan ada benih peternakan dan perikanan. Penyerahan jasa kena pajak yang mendapat fasilitas PPN adalah ada jasa sewa rumah sederhana. Contoh perhitungan PPN dibebaskan. Contohnya Pak Ahmad adalah seorang penjual barang kena pajak. Misalkan buku, diasumsikan satu buku tersebut Pak Ahmad memerlukan biaya sebesar 50.000. Dan dari harga tersebut Pak Ahmad mengharapkan laba 20% dari harga pokok penjualan. Misalkan atas perolehan barang dagang tersebut Pak Ahmad telah membayar pajak masukannya sebesar 5.000. Karena pajak masukan atas fasilitas PPN ini tidak bisa dikreditkan, maka PPN-nya itu biasanya penjual atau pengusaha akan memasukkannya sebagai biaya atau masuk ke dalam harga pokok penjualan. Maka perhitungannya adalah biaya perolehan buku 50.000, pajak masukan 5.000, maka harga pokok penjualan 55.000, laba yang diharapkan 20% sebesar 11.000, maka harga jualnya 66.000. PPN terutang sebesar 6.600. Karena dibebaskan, harga yang dibayar oleh konsumen maka 66.000. Sedangkan untuk perhitungan PPN terutang tidak dipungut sesuai dengan contoh yang ada, PPN terutang tidak dipungut karena PM bisa dikreditkan, maka Pak Ahmad atau pengusaha biasanya tidak akan memasukkannya sebagai biaya ke harga pokok penjualan. Maka perhitungannya harga pokok penjualan 50.000, laba 20%, 10.000, harga jual 60.000. Maka PPN terutangnya adalah 6.000. Karena PPN masuk kategori tidak dipungut, harga yang dibayar oleh konsumen sebesar 60.000. Dengan begitu, harga barang yang diberikan fasilitas PPN terutang tidak dipungut lebih murah jika dibandingkan dengan fasilitas PPN terutang dibebaskan. Contoh lagi, PT XYZ masa Januari 2014 menjual 3 jenis BKP, yaitu BKPA seharga 10 juta tanpa fasilitas, BKPB seharga 15 juta dengan fasilitas PPN dibebaskan, BKPC seharga 20 juta dengan fasilitas PPN tidak dipungut. Sedangkan pajak masukannya mendapatkan sebesar BKPA seharga 10 juta, BKPB seharga 12 juta, BKPC seharga 14 juta. Maka perhitungan PPN terutang adalah sebagai berikut. PPN terutang atau lebih bayar
Jumlah penyerahan PPN keluaran BKPA 1 juta, PPN keluaran BKPB 1.500.000, PPN keluaran BKPC 2 juta. Maka total seluruh penyerahan adalah 4.500.000 dikurangi PPN keluaran BKPB. PPN dibebaskan ke 7.500.000, kemudian PPN keluaran BKPC, PPN tidak dipungut 2 juta. Total terutang PPN sama dengan 4.500.000 dikurang 1.500.000 dikurang 2 juta, maka PPN terutang adalah 1 juta atau PK-nya 1 juta. Sedangkan PPN masukannya BKPA 1 juta, PPN masukannya BKPC 1.400.000. Maka total PPN masukan sebesar 2.400.000. Jadi total terutang PPN 1 juta atau total PM masukan sebesar 2.400.000, maka ada kelebihan bayar 1.400.000. Demikianlah dalam pertemuan kali ini tentang fasilitas PPNBM. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.